Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Alhamdulillah, Ibu senang bisa ketemu kalian di pertemuan pertama kita untuk pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kita bisa saling bekerja sama, belajar dengan senang dan saling menghargai selama 1 tahun ke depan. Oke, sebelumnya kita mulai belajar. Yuk kita berdoa dulu supaya pelajaran hari ini bermanfaat dan lancar. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Nah baik, sekarang silakan siapkan buku, catatan, alat tulis, dan perhatian kalian ya. Hari ini kita akan belajar topik baru yang sangat dekat dengan kehidupan kalian, yaitu teks ceramah. Nah, sebelumnya kita masuk ke materi dulu. Ibu mau tanya nih, pernah nggak kalian mendengar teks ceramah atau mendengarkan ceramah? Pasti pernah kan? Nah, di mana biasanya? Kalau ibu pernah mendengar di masjid atau sedang Jumatan, tausiah, atau di pengajian-pengajian, atau di YouTube, di media sosial lainnya. Di sekolah juga pernah kan kali siswa mendengarkan atau di masjid di YouTube. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang teks ceramah. Simak baik-baik ya. Anak-anak, teks ceramah itu adalah teks yang berisi pidato ajaran agama. Ajaran-ajaran tersebut dapat berupa nasihat, petuah, petunjuk, ataupun kisah-kisah. Jadi, kalau kalian pernah mendengar seseorang menyampaikan pesan-pesan kebaikan secara lisan di hadapan orang banyak, nah itulah ceramah. Tapi ingat ya, ceramah tidak harus formal, bisa juga disampaikan dengan gaya santai, bahkan kadang diselingi humor, asalkan isi pesannya sampai ke pendengar. Teks ceramah itu seperti apa sih? Secara umum, ceramah, khotbah, dan sambutan merupakan bagian dari pidato. Berarti, ketiganya sama-sama kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau informasi kepada pendengar yang bersifat persuasif. Nah, di sini ada ciri-ciri teks ceramah. Supaya kalian bisa membedakan teks ceramah dengan teks lain, Ibu jelaskan ciri-cirinya ya. Yang pertama, menggunakan kata sapaan. Seperti saudara-saudara sekalian atau anak-anakku sekalian. Nah, itu contoh dari menggunakan kata sapaan. Yang kedua, menggunakan kalimat deklaratif dan imperatif. Keduanya banyak menggunakan kalimat ajakan atau kalimat perintah yang halus. Contohnya seperti, marilah kita biasakan membaca buku setiap hari. Nah, itu contoh dari kalimat deklaratif dan imperatif. Lanjut, yang ketiga ada menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Nah, kalimat yang digunakan bisa sesederhana maupun kompleks, artinya bisa pendek atau panjang tergantung kebutuhan isi. Nah, ceramah biasanya disampaikan oleh satu orang di hadapan banyak orang dan ditunjukkan langsung ke para pendengar. Nah, di sini sekarang kita bahas strukturnya ya. Teks ceramah memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, pembukaan atau pendahuluan. Yang kedua, isi atau argumentasi. Yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Nah, yang pertama,
Di sini pembicara menyampaikan salam, ucapan syukur, dan pengantar ke topik yang akan dibahas. Yang kedua, ada isi atau argumentasi. Nah, ini bagian yang paling penting. Disinilah pembicara menyampaikan pendapat, alasan, dan nasihat. Bisa juga menambahkan cerita, kutipan, atau fakta. Dan yang terakhir di sini ada penutup atau kesimpulan. Di akhir ceramah biasanya disampaikan ringkasan isi, ajakan kembali, permintaan maaf jika ada kekurangan, dan salam penutup. Nah, pendahuluan di sini dijelaskan isinya berupa pengenalan isu, masalah, dan pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Nah, di sini juga isi pada bagian isi, pembicara memaparkan argumen yang sudah dibuat di bagian pendahuluan atau tesis. Dalam hal ini, argumen yang dipaparkan harus memperkuat tesis yang sudah dibuat. Biasanya, argumen tersebut terdiri dari beberapa poin. Nah, bagian penutup, pembicara dapat menegaskan kembali secara ringkas argumen yang sudah dibahas sebelumnya, serta menambahkan kesimpulan dan saran kepada pendengar terkait topik yang akan dibahas. Nah, di sini ada jenis-jenis teks ceramah. Jenis-jenis teks ceramah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada ceramah informasi, yang kedua ceramah persuasi, yang ketiga rekreatif, dan yang terakhir naratif. Yang pertama menjelaskan, ceramah informatif bertujuan untuk menyampaikan informasi atau berita penting kepada pendengar, misalnya ceramah tentang perkembangan teknologi terbaru atau peristiwa penting yang sedang terjadi. Yang kedua ada ceramah persuasi. Ceramah ini bertujuan untuk mempengaruhi pikiran atau tindakan para pendengar. Pembicara akan memaparkan informasi dengan harapan dapat meyakinkan pendengar untuk mengikuti ajakan atau pandangan tertentu. Ceramah persuasi contohnya mencakup ceramah tentang pentingnya menjaga kesehatan atau ajakan untuk berperilaku ramah lingkungan. Yang ketiga ada ceramah rekreatif. Ceramah ini memiliki tujuan utama untuk menghibur pendengar. Ceramah rekreatif biasanya disertai dengan humor, anekdot, atau cerita lucu yang dapat membuat suasana menjadi lebih santai dan menyenangkan. Yang terakhir ada ceramah naratif. Merupakan teks yang biasa digunakan untuk bercerita pada audiens atau pendengar. Biasanya akan menceritakan tentang kisah nabi atau rasul. Tujuan ceramah naratif bertujuan untuk menyebarkan kisah yang belum diketahui oleh para audiens. Nah, di sini ada kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama ada sapaan dengan kata ganti orang kedua dan ketiga. Yang kedua menggunakan kata teknis atau istilah. Yang ketiga menggunakan kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang keempat menggunakan kata yang menyatakan hubungan temporal. Yang kelima menggunakan kata kerja mental. Dan yang terakhir menggunakan kata persuasif. Selain memahami struktur dan jenisnya, kita juga harus mengenali kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks ceramah. Bahasa dalam ceramah cenderung komunikatif dan santun, serta menggunakan kata-kata yang mampu membangun kedekatan antara pembicara dan pendengar. Ciri kebahasaan ceramah meliputi penggunaan kata ganti orang kedua dan ketiga, seperti kamu atau mereka, penggunaan istilah atau kosakata sesuai tema seperti ibadah, akhlak, lingkungan, atau motivasi, serta penggunaan kata kerja mental seperti berpikir, memahami, menghayati, dan sebagainya. Ceramah juga banyak menggunakan kata hubung sebab akibat seperti karena, sehingga, dan oleh karena itu, untuk mengaitkan satu gagasan dengan gagasan lainnya. Tak kalah penting, ceramah juga mengandung kalimat ajakan atau kalimat persuasif seperti marilah, hendaknya, dan sebaiknya. Nah, di sini ada tips menyusun teks ceramah. Ada 4. Yang pertama, pilih topik ceramah yang relevan dengan audiens, lalu tentukan pesan utama yang ingin disampaikan. Yang kedua, cari informasi dari Al-Quran, hadis, buku, atau sumber terpercaya lainnya yang mendukung tema. Yang ketiga, ada menyusun kerangka ceramah. Dalamnya ada pembukaan, isi, dan penutup. Yang terakhir, tulis dengan bahasa yang jelas dan santun. Latihan menyampaikan agar lancar. Yang pertama, tentukan topik yang sesuai dengan audiens. Misalnya, untuk teman sekelas, topiknya bisa tentang semangat belajar,
atau mencari ilmu. Nah, yang kedua, kumpulkan informasi dari buku, internet, atau pengalaman pribadi. Yang ketiga, susunlah kerangka ceramah. Yang pertama pembukaan, isi, lalu penutup. Nah, yang keempat, gunakan bahasa yang sopan, jelas, dan mengalir. Yang kelima, latihan membaca teksnya dengan suara lantang agar lebih percaya diri saat tampil. Nah, di sini ada manfaat mempelajari teks ceramah. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, yaitu membantu menyampaikan pesan dengan jelas, runtut, dan meyakinkan. Yang kedua, ada menumbuhkan sikap religius dan moral. Isi ceramah sering mengandung nilai-nilai agama dan etika kehidupan. Yang ketiga, melatih kemampuan menyusun gagasan, yaitu membiasakan berpikir terstruktur dan logis dalam menyampaikan pendapat. Yang keempat, memperluas wawasan dan pengetahuan. Materi ceramah sering membahas hal-hal penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan. Dan yang terakhir, mendorong kesulitan sosial, yaitu ceramah sering membahas masalah masyarakat dan mengajak untuk berbuat kebaikan. Nah, ini ada contoh teks ceramah. Nah, Ibu ngambil dari teks ceramah tentang pendidikan. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur atas rahmat kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita adalah mengenai pentingnya menuntut ilmu, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa kita tidak dapat hidup tanpa adanya ilmu. Maka itu, Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu, baik ilmu duniawi ataupun ukhrawi. Sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Dengan ilmu, kita sebagai manusia tentunya akan menjadi makhluk terbaik di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Namun, jika tidak memiliki ilmu, kita tidak akan mengetahui apa-apa yang ada di dunia ini. Allah telah menyampaikan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Untuk itu, marilah kita terus menuntut ilmu, sebab dengan ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia serta akhirat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama hayat masih dikandung badan, kita selalu menuntut ilmu tanpa kenal kata lelah, sebab pentingnya ilmu dalam kehidupan. Tanpa ilmu pula kita tidak akan bisa menjadi insan kamil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh teks ceramah tentang pendidikan. Nah, untuk ini contoh teks drama dari media sosial yaitu YouTube. Bisa kalian scan untuk melihatnya ya. Nah, ini contoh dari video ceramah agama. Dalam di soal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana. Saya yakin masih konsisten. Pilih mana. Kaya tapi gelisah. Nah, ini bisa kalian cari di YouTube atau di sumber media sosial lainnya untuk mencari contoh video ceramah. Nah, itu tadi contoh teks ceramah yang sudah ditayangkan Ibu lewat media sosial YouTube. Selanjutnya, ada kuis teks ceramah bahasa Indonesia kelas 11. Kalian isi ya. Tunjuknya, setiap soal memiliki 5 poin jawaban benar dan untuk poin tertinggi adalah pemenangnya. Jawablah pertanyaan dengan benar dengan memilih jawaban A, B, C, atau D. Soal pertama, tujuan utama dari teks ceramah adalah A. Menghibur pendengar. Nah, alhamdulillah pelajaran untuk kali ini telah selesai.
Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini tentang teks ceramah. Minggu depan kita akan mulai latihan membuat teks ceramah kalian sendiri dan akan ada yang tampil membacakannya di depan kelas. Tugas kalian untuk minggu depan yaitu bisa memahami struktur teks ceramah, lalu buatkan satu contoh teks ceramah, bisa cari di internet atau di YouTube dan sebagainya. Lalu pilih topik ceramah yang kalian ingin buat nanti, kirim ke ibu. Nah, jangan lupa belajar dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.